Umur kamu sekarang berapa? 25? 27? Atau 29? Gue mau nanya satu hal yang mungkin bikin kamu nggak nyaman. Dan tolong, jangan bohong ke diri sendiri. Kalau besok kamu kehilangan penghasilan, berapa lama hidup kamu masih aman? Seminggu? Sebulan? Atau langsung panik? Masalahnya bukan karena kamu boros. Masalahnya bukan karena kamu nggak kerja keras. Masalahnya adalah nggak ada yang pernah ngajarin kamu tabungan ideal itu sebenarnya kayak apa. Dan yang lebih parah, banyak orang baru sadar soal ini setelah umur 30 lewat. Video ini bukan buat nakut-nakutin, ini buat nyelamatin masa depan kamu. Kalau kamu ngerasa kerja terus tapi uang nggak pernah numpuk, tiap gajian cuma numpang lewat, dan diam-diam takut sama masa depan, tonton sampai habis. Bagian 1. Kesalahan besar orang umur 20-30. Ada satu kebohongan besar yang dipercaya hampir semua orang muda. Nanti juga kalau gaji naik, tabungan ngikut. Faktanya, enggak. Studi perilaku keuangan nunjukin, ketika penghasilan naik, gaya hidup ikut naik lebih cepat daripada tabungan. Contoh nyata, gaji 4 juta, hidup pas-pasan. Gaji 6 juta, mulai ngopi cantik. Gaji 8 juta, cicilan. Gaji 10 juta, merasa pantes healing. Dan tahu apa yang nggak naik? Rasa aman. Uang makin banyak, tapi kecemasan juga ikut naik. Case study 1. Kerja 7 tahun, tabungan 0. Gua pernah ngobrol sama satu orang, sebut aja Andi, umur 31, kerja sejak 22. Total kerja 9 tahun. Tabungan? Di bawah 10 juta. Padahal gajinya nggak kecil. Bukan pengangguran, bukan pemalas. Masalahnya satu, nggak pernah punya sistem. Nabung kalau ada sisa, dan sisa itu hampir nggak pernah ada. Kalau kamu dengar cerita ini dan merasa tersinggung, tenang, kamu nggak sendirian. Bagian 2, tabungan ideal itu bukan angka, tapi sistem. Banyak orang salah fokus. Mereka nanya, tabungan ideal harus berapa? 100 juta cukup nggak? 200 juta aman belum? Jawaban jujurnya tergantung hidup kamu. Tapi ada 3 lapisan tabungan yang wajib ada sebelum kamu ngomong soal kaya. 1. Dana aman, survival fund. Ini bukan buat gaya hidup, ini buat bertahan hidup. Idealnya, lanjang 6 kali pengeluaran bulanan, menikah atau ada tanggungan 9-12 kali pengeluaran. Kalau pengeluaran kamu 4 juta per bulan, berarti dana aman 24-48 juta. Belum punya ini, berarti hidup kamu masih rapuh. 2. Dana masa depan, stability fund. Ini bukan buat darurat, ini buat pindah kerja, upgrade skill, ambil peluang, bilang tidak ke kerjaan toksik. Tanpa ini, kamu akan terjebak di pekerjaan yang kamu benci. 3. Dana tenang, peace fund. Ini yang jarang orang bahas. Dana yang bikin kamu tidur lebih nyenyak, nggak panik tiap ada berita buruk, nggak hidup dari gaji ke gaji. Orang dengan dana ini, pola pikirnya beda. Interview pendek, testimoni nyata. Pernah tanya ke orang yang tabungannya kuat? Jawaban mereka hampir sama. Bukan soal banyaknya uang, tapi karena gue tahu, kalau besok terjadi apa-apa, gue masih aman. Itu bukan kesombongan, itu ketenangan. Bagian 3, kenapa tabungan gagal terus? Karena kamu nabung di akhir, bukan di awal, dan pakai sisa, bukan prioritas. Padahal aturan paling kejam tapi jujur adalah, tabungan itu bukan sisa uang, tabungan itu biaya hidup masa depan. Kalau kamu nggak paksa diri sendiri sekarang, masa depan kamu yang bakal maksa kamu nanti. Analisa kasus nyata, kenaikan umur, kenaikan biaya. Mari, realistis. Umur 20, salah keputusan masih bisa dibenerin. Umur 30, salah keputusan mahal. Biaya hidup naik, tanggungan naik,
energi nggak segila dulu. Dan di titik ini, tabungan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Strategi realistis bangun tabungan sebelum umur 30. Ini bukan teori TikTok. Langkah 1, pisahkan uang begitu gajian. Minimal 10-20% langsung hilang dari rekening utama. Langkah kedua, jangan tunggu ideal. Nabung kecil lebih penting daripada nunggu besar. Langkah ketiga, naikkan nilai diri, bukan gaya hidup. Skill, leverage, penghasilan, tabungan, bukan sebaliknya. Challenge, 90 hari ngubah nasib. Gue tantang kamu. 90 hari ke depan, stop nambah gaya hidup, fokus bangun dana aman, catat pengeluaran, potong satu kebiasaan mahal. Kalau gagal, ya jujur aja, kamu belum siap hidup aman. Nggak ada yang salah hidup sederhana. Yang salah itu hidup ceroboh tanpa persiapan. Umur 30 bukan soal sukses atau gagal, tapi soal kamu siap atau tidak menghadapi hidup. Kalau hari ini tabungan kamu masih minim, video ini bukan buat nyalahin kamu. Ini buat bangunin kamu. Karena masa depan kamu nggak butuh kamu keren, tapi aman. Kalau kamu masih nonton sampai titik ini, jujur aja ya, itu artinya satu hal. Kamu mulai kepikiran soal masa depan, dan itu nggak semua orang berani. Karena kebanyakan orang di luar sana masih nyaman hidup hari ini, tanpa mau mikirin hidup 5 atau 10 tahun ke depan. Dan lucunya, nanti pas usia 30 ke atas, mereka bilang, kok hidup gue begini ya? Padahal jawabannya sederhana, mereka nggak pernah siapin tabungan yang benar. Di video ini kita bahas satu hal penting. Tabungan itu bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan dan pola pikir. Banyak orang mikir, nanti kalau gaji gue gede baru nabung. Padahal faktanya, yang bikin aman di usia 30 itu bukan gaji besar, tapi disiplin kecil yang konsisten. Kita bahas juga tadi, dana darurat, tabungan jangka menengah, tabungan jangka panjang, dan kenapa gaya hidup sering jadi musuh terbesar. Dan satu tamparan yang paling nyakitin, banyak orang kelihatan mapan, tapi tabungannya nol. Hidupnya kelihatan naik, tapi fondasinya rapuh. Masalah terbesar orang Indonesia soal tabungan itu bukan karena miskin. Tapi karena denial. Denial bahwa hidup itu butuh rencana, denial bahwa usia itu jalan terus, denial bahwa tubuh capek, orang tua menua, dan resiko datang tanpa izin. Dan ironisnya, orang yang paling keras bilang hidup santai aja, biasanya orang yang paling panik pas darurat. Tabungan bukan bikin kamu pelit, tabungan bikin kamu punya pilihan. Pilihan buat bilang tidak ke hal-hal yang merusak hidupmu. Pilihan buat nggak bergantung sama siapapun. Kita juga bahas beberapa studi kasus tadi. Ada yang gajinya biasa aja tapi hidupnya tenang karena tabungannya rapi. Ada juga yang gajinya besar, tapi tiap bulan deg-degan karena semua habis buat gaya hidup. Dan satu pelajaran penting dari semua cerita itu, uang yang kamu simpan hari ini itu bukan buat gaya, tapi buat ketenangan pikiran. Kalau kamu ngerasa tersinggung sama video ini, Itu justru tanda bagus. karena berarti kamu sadar ada yang perlu dibenahi. Yang bahaya itu bukan orang yang salah, tapi orang yang salah dan merasa paling benar. Usia 30 itu bukan garis finish, tapi kalau kamu masuk usia 30 tanpa tabungan yang jelas, hidup bakal terasa jauh lebih berat. Kalau video ini kena di kamu, jangan cuma dipikirin. Like videonya, tulis di komentar. Kamu sekarang lagi di fase nabung apa? Dan share video ini ke teman kamu yang masih hidup tanpa rencana. Subscribe channel Bangun Pikiranmu, nyalakan loncengnya. Karena di sini kita nggak jual mimpi, kita bangun pola pikir. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena masa depan nggak dibangun dari harapan, tapi dari keputusan kecil hari ini.